Warga Solo melawan. Kita tahu sama-sama akhir-akhir ini masih ramai sekali pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa Gibran tidak bisa kerja, Jokowi tidak bisa kerja. Nah, khusus untuk Gibran, yang bisa menilai Gibran bisa kerja atau tidak bisa kerja itu tentu bukan Ahok, tapi warga Solo. Nah, kita cek, kita lihat testimoninya. Warga Solo ketika ditanya, ketika Gibran menjadi wali kota, adakah Gibran bisa kerja atau tidak bisa kerja? Coba kita dengarkan sama-sama ya. Puluhan masyarakat Solo bersuara tentang penilaiannya terhadap Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran tuh orang yang tegas, berwibawa. Di balik seseorang yang tidak terlalu banyak bicara, dia aksinya luar biasa. Mas Wali itu partner yang luar biasa, maksudnya inspiratif gitu. Berpikirnya itu out of the box. Berpikirnya itu bukan hanya melayani peribadatan, tapi juga bagaimana beyond peribadatan itu ada apa yang bisa dioptimalkan. Mas Gibran itu ya orangnya nggak mau merepotkan orang lain. Sepatu aja nggak mau saya ambilin. Beliau sangat ramah terhadap siapapun. Bahkan sama saya aja yang nggak kenal, beliau mau nyapa lah. Itu yang saya rasakan di saat bertemu beliau. Ya aku seneng itu kan, anak Solo masih muda kan, padahal anakku toh. Nggak suka ngomong tapi kan kerjanya ada gitu loh. Maksudnya dia nggak banyak bicara tapi ada hasilnya gitu. Buat Mas Gibran itu gercep selama pembangunan sampai selesai, sampai hari ini kami sudah mendapat apresiasi dan penghargaan. Mas Gibran tuh sangat membantu dalam arti apa yang kita perlukan gitu ya, yang terutama related dengan pemerintah kota ataupun dinas-dinas terkait, itu sangat cepat gitu ya bantuan atau geraknya dan aksi ataupun apa respons dari Mas Gibran dan tim itu sangat-sangat luar biasa buat Solo Safari. Banyak banget perubahan nih Mas. Solo tuh jadi lebih asik sekarang Mas. Banyak tempat nongkrong anak muda, bola, konser musik gitu juga seru banget Mas. Solo itu konsisten ramah. Kota budaya yang penuh keindahan dan keren. Nah, kota Solo yang pertama sebagai tempat kelahiran, ya tempat saya mencari nafkah. Solo itu sangatlah murah, tempat yang sangat nyaman untuk semua kalangan, dan wisatanya oke-oke banget di Solo. Solo itu rumah banget. Warganya sangat guyup, pemimpinnya sangat dekat dengan masyarakat, dan hidup di Solo itu benar-benar rukun, damai, tertib gitu ya. Jadi saya sangat cinta dengan kota Solo. Terima kasih. Apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN, tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, itu yang kita lihat. Dengan adanya Solo Safari, pasti warga-warga sekitar sini yang berjualan itu mendapat bagian juga ya, karena banyak pengunjung juga yang makan di area-area sekitar Solo Safari, kemudian parkir. Paling besar itu adalah dampak ekonomi, menggerakkan ribuan orang, termasuk dan citra tentu. Misalnya wilayah ini banyak yang dikenal wilayah remang-remang kayak gitu, atau hotel yang remang-remang. Ini menjadi bahasanya masyarakat itu sekarang hotel di sekitar Gilingan itu hotel syar'i semua.
upah yang saya terima sendiri ya melebihi ekspektasi saya sebetulnya. Membantu tidak harus saya ke rantau lagi ke kota orang lain. Saya dulu kan tinggalnya di yang bukan yang dibuat untuk kapal itu dulu. Itu kan tanahnya tanah bantaran. Terus oleh pemerintah kayaknya penataan kawasan kumuh ya. Terrealisasi terus dibuatkan rumah. Jadi lebih nyaman. Dulu kan ya namanya rumah katanya itu di daerah sini termasuk rumah terkumuh gitu loh. Itu kan ditata biar rapi. Dulu kan ini ya kumuh kalau dikatakan kumuh terus dibuatkan ini kan bagus sekarang di perumahan ini katanya mau diresmikan dikasih itu sertifikat. Tidak dapat ganti sepeser pun tidak salah karena kita nemati tanah siapa tanah pemerintah. Tapi alhamdulillah kita suruh ngontrak dulu dikasih uang kontrakan loh. Terusan nanti setelah bangunan jadi kita kembali. Yang saya rasakan ketika Mas Gibran menjabat sebagai wali kota ini adalah banyak sekali perubahan ya, terutama Solo Technopark, terutama bagi kami ya, para pengusaha digital. Itu tuh ketika Solo Technopark menjadi seperti ini, banyak sekali kesempatan yang kami bisa terima dan juga kami bisa memberikan aspirasi terkait dengan perkembangan atau saran lah, saran terkait dengan bagaimana mengembangkan dunia digital di kota Solo itu bisa disampaikan. Semoga kiranya Mas Gibran itu bisa menjadi pemimpin muda yang cerdas, pemimpin muda yang bijak dalam mengambil segala keputusan untuk Indonesia yang lebih maju. Sebagai anak muda, Mas Gibran lebih merangkul anak muda yang ada di Indonesia. Pak Prabowo dan Mas Gibran juga semoga saling melengkapi, bisa bekerja sama dengan baik, dan bisa menyelesaikan dan melanjutkan apa yang sudah dibangun sama Bapak Jokowi. Saya yakin Mas Gibran mempunyai cara pandang tersendiri dari beliau 2 tahun di sini, kemudian menjadikan beliau anak muda yang mungkin wakil presiden termuda di dunia mungkin. Mas Gibran, terima kasih sekali ya, karena saya sudah dikasih rumah gratis tinggal masuk. Ya saya harap Mas Gibran bukan cuma di Solo ya Mas Gibran, semoga kota-kota lainnya juga merasakan apa yang kami rasakan di Solo Mas. Pembangunan ya enggak di Solo tok, di seluruh Indonesia bisa maju. Seharusnya kalau dia memimpin Indonesia mungkin juga bagus juga. Insya Allah Mas Gibran terpilih sama Bapak Prabowo, Indonesia jadi maju. Saya juga berkeyakinan gitu dan bahwasanya Mas Gibran semoga bisa untuk keluarkan lagi gitu kan secara umum lagi, bukan hanya di Solo gitu kan, lebih luas lagi yaitu di Indonesia, membawa Indonesia yang lebih maju lagi. Semoga Mas Gibran bisa menjadi pemimpin yang amanah dan menginspirasi seluruh generasi muda di Indonesia, dan saya yakin Mas Gibran bisa menjadi pemimpin negara yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Terima kasih banyak. Oke, jelas? Kira-kira testimoninya menunjukkan bahwa Gibran bisa kerja atau tidak? Itu yang bisa dipercaya, karena yang merasakan langsung kerja-kerja Gibran itu bukan Ahok, tapi warga Solo. Bener gak? Gimana tanggapan warga Solo terhadap Gibran? Positif atau negatif? Adakah perubahan ketika Gibran menjadi wali kota atau tidak ada perubahan? Malah yang ada kejelekan, kehancuran Solo. Masyarakat Solo yang bisa menilai, yang merasakan langsung. Dan kita lihat nanti tadi respon-responnya sangat positif kepada Gibran. Mendoakan agar manfaat yang mereka terima di Solo, kemajuan yang mereka rasakan di Solo, itu juga bisa diterima dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia di berbagai daerah. Tentu ketika Gibran menjadi wali kota Solo, yang hanya mendapatkan manfaat dari kerja-kerja Gibran itu hanya Solo. Tapi bila dia menjadi wakil presiden, yang akan mendapatkan manfaat dari kerja-kerja Gibran itu seluruh rakyat Indonesia. Begitu ya. Saya sih penasaran, ingin merasakan kerja-kerja Gibran yang bukan orang Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.